Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih atas dukungan kepada saya di konten pertama tentang penjabaran ilmu pengetahuan hidup akli. Untuk saat ini dengan izin Tuhan, saya ingin membahas lebih lanjut tentang tahapan selanjutnya tentang ngaji diri ini. Sebelum kita melangkah kepada bab diri, yang mana di tahapan pertama kita jelaskan bahwa diri itu ada nama, ada jasmani, ada rohani nyawanya, ada nafsani, ada dulur batin. Sebelum kita melangkah ke sana, alangkah baiknya kita mengenal asal-usul diri. Tentunya hal ini perlu saya jelaskan biar kita paham dari mana hidup kita, dari mana jasmani kita ada. Mari kita secara dasar atau gambaran bahwa manusia diciptakan ada 5 versi yang saya pahami. Secara versi agama, bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Tuhan dari unsur tanah. Nah, ini kita bisa memahami bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha berkehendak. Tapi prosesnya bukan seperti patung pleret ya dari tanah yang dicetak seperti itu. Ini hanya gambaran kita bahwa kita bisa memahami bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha berkehendak. Kedua, manusia Tuhan kehendaki seperti terjadinya Nabi Isa alaihissalam. Dengan kehendak Tuhan, Nabi Isa tidak punya ayah tapi punya ibu. Nah, di sini juga kita bisa memahami, memberikan suatu kajian terhadap diri keimanan kita bahwa Tuhan maha berkehendak. Jadi Tuhan bisa berkehendak walaupun tidak ada ayahnya Nabi Isa, ya, Ibu Siti Maryam bisa hamil, dia melahirkan Nabi Isa. Nah, ketika proses diri kita ada, tentunya ada perantara, karena kita ini manusia biasa yang diyugakan, tentunya ada calon ayah, ada calon ibu. Di mana kita asalnya dari alam sirna. Sirna itu berarti alam tidak ada, atau karena ada, kenapa kita ada? Karena ada sirna rasa. Yang prosesnya mungkin kita biar jelas, biar paham bahwa setiap manusia berpasangan itu ada proses. Yang pertama mungkin proses pertemuan, perkenalan, ada rasa kasih, ada rasa cinta, terjadilah cerita asmara, dan pada akhirnya berlabuh di pernikahan. Nah, pernikahan pun di sini ya harus mengikuti 3 hukum. Yang umum, mungkin saudara-saudara paham, dalam pernikahan itu ada 3 hukum. Hukum adat, bagaimana persepsi itu diadakan sesuai dengan adat budaya masing-masing. Apalagi kita negara kepulauan dengan berbagai macam suku. Yang kedua, yaitu hukum agama. Nah, berarti di sini proses pengakadan tikah tersebut sesuai kepercayaan agama masing-masing. Ketiga, berdasarkan hukum agama, yaitu pencatatan di KUA seperti itu sebagai legalitas yang sah menurut agama dan negara. Nah, untuk selanjutnya setelah terjadi pernikahan, ya makanya terjadilah malam pertama atau persetubuhan. Nah, ini di awal biar kita tahu bahwa kebanyakan orang menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari 4 unsur alam, air, api, tanah, dan angin. Sebetulnya, sperma ini pun dari saripati makanan yang diminum dan dimakan oleh calon ibu dan bapak. Nah, terjadinya air sperma ini menjadi sperma dan setelah terjadi persetubuhan masuk ke rahimnya calon ibu. Nah, sperma dari bapak ada unsur air, unsur lendir,
dan pembungkus. Dari ibu ada 4 unsur. Unsur ari-ari, tali ari-ari, darah, dan sendi. Nah, setelah sperma ini masuk ke rahim ibu, maka terjadilah proses ngidam. Seorang wanita akan berhenti head. Nah, ini terjadi proses ngidam. 1 bulan, sperma itu menjadi humerang. Berubah dari proses sperma yang asli. 2 bulan berubah menjadi lumengang, berserat. 3 bulan berbentuk gumulung, menjadi segumpal darah. Nah, tatkala 4 bulan, maka Tuhan meniupkan ruhnya, kutiupkan ruhku. Maka terjadilah pada saat itu manusia mulai punya nyawa sebagai janin manusia. 5 bulan terjadilah malik. 4 bulan usik, 5 bulan malik atau ada pergerakan. 6 bulan menjadi berbentuk sebagai manusia atau manusia yang belum sempurna di dalam rahim ibunya. 7 bulan sempurna dia menjadi wujudan manusia bayi dalam kandungan. Nah, 8 bulan muda proses persiapan untuk lahir, dan 9 bulan terjadilah kelahiran, di mana manusia lahir di dunia. Pertama dia hidup di alam dunia ini dilahirkan dari seorang ibu. Nah, saya di sini dilengkapi bahwa manusia dalam hidupnya itu, di kelahiran itu disaksikan oleh 12 saksi. Nah, ini akan berefek kepada tadi kajian kedepannya bahwa tentang kejiwaan, adat, bakat, dan tabiat manusia. Pertama hari lahir. Dawuh. Mau manis, mau pon, wage, kliwon, dan seperti itu. Dan ada disaksikan setelah ada hari dan dawuhnya, ada jam. Jam berapa dia lahir? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Mangsanya pagi, siang, malam, sore, dan sebagainya. Dan disaksikan oleh ibu dan bapaknya. Yang pasti ibunya ada. Kadang-kadang bapaknya lagi tugas. Atau keluarga. Juga disaksikan oleh, diterima oleh bidan persalinannya atau dukun beranak kalau dulu. Tempatnya di mana? Di rumah, di klinik, di rumah sakit. Dan saat dia lahir, keadaan keluarga seperti apa. Nah, ini akan berpengaruh dalam kehidupan seorang manusia. Karena manusia lahir, dimulailah suatu masa lahir, masalah hidup. Di dunia dia udah mulai bermasalah. Mulai dia punya rasa, punya kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi kita ke proses kelahiran. Setelah lahir, kita mengkaji supaya mengenal di dalam diri kita ini ada nama, ada nyawa, ada jasmaninya, ada nafsaninya, dan ada saudara batin. Nah, di sini saya akan menjelaskan saudara batin itu seberapa. Karena orang-orang Jawa, orang-orang Sunda percaya tentang saudara batin atau malaikat diri. Nah, pemungkus daripada ayah tadi membungkus badan kita. Di dalam bungkusnya itu ada air ketuban. Nah, untuk membungkus air ketuban, jasmani kita, tali ari-ari, dan plasenta. Di mana fungsinya bungkus ini untuk melindungi badan kita, melindungi ketuban, air ketuban, melindungi tali ari-ari supaya tidak terhimpit, dan tadi plasenta. Nah, di dalam bungkus ini, kehidupan manusia, si janin untuk kebutuhannya, baik minum dan bernapas dari air plasenta, dan kebutuhan-kebutuhan baik itu yang dibutuhkan oleh janin, baik itu antibodinya, baik sumber makannya, makanan itu diambil dari plasenta yang disalurkan lewat tali pusar, tali ari-ari tadi. Nah,
masuk ke ranah saudara batin, nah pembungkus ini adalah pembungkus badan. Sebagai kakak pertama pembungkus badan. Kedua, pengeprok atau pembuka. Nah, inilah antara darah dan air ketuban. Sebagai saudara kedua. Nah, saudara ketiga adalah kakang kawah atau plasenta tadi yang mencukupi kebutuhan kita waktu di alam rahim dari sari ibu yang disantet ke plasenta. Nah, yang terakhir saudara ari-ari atau sebagai yang paling ari-ari ini paling terakhir. Dia sebagai penghubung, penyalur. Nah, sebagai ikatan tali silaturahmi yang berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama pada seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tatkala dia lahir ke dunia ini, nah tali pasir kan dipotong. Maka terpisahlah dengan saudara batin tersebut. Maka ada kajian-kajian tentang pengenalan diri, pengenalan saudara batin seperti itu kira-kira. Nah, untuk selanjutnya bahwa manusia dalam tingkatan kehidupan setelah lahir sebagai manusia dia mempunyai proses hidup 12 tingkatan proses kehidupan sebagai manusia. Dari mulai alam rahim tadi. Nah, dari mulai jabang bayi setelah lahir menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, renta, dan binasa pada akhirnya. Tapi urusan umur relatif bagaimana Tuhan berkehendak. Cuma secara global manusia mempunyai tahapan-tahapan seperti itu. Di mana manusia hidup mempunyai dimensi ruang dan waktu. Nah, dimensi ruang dan waktu ini adalah masalah hidup buat manusia. Contoh, setelah begitu dia lahir, seorang anak manusia mulai dia punya perkebutuhan. Butuh bernapas, butuh penyusu, butuh kehangatan, dan tingkat kebutuhan manusia itu bertahap sesuai dimensi waktu di mana dia berada. Contoh, seorang bayi kebutuhannya seperti ini. Seorang balita kebutuhannya seperti ini. Anak-anak, remaja, semua berkebutuhan. Bahkan kita sebagai orang dewasa, ada desakan dewasa yang harus kita perlukan. Nah, jadi disinilah saya jelaskan supaya lebih detail, lebih tahu, ada tahapan-tahapan yang kita pahami bahwa kita hidup dari Tuhan dan wujud kita berasal dari ibu bapak kita, di mana kita dilahirkan, dikandung, dilahirkan oleh ibu, dan dibesarkan bersama bapak dalam tatanan keluarga. Maka di situ Tuhan pun menghargai apapun yang menjadi pengorbanan ibu bapak kita, maka Tuhan menghormat. Karena Tuhan menitipkan jasmaninya, menitipkan tanggung jawabnya. Tuhan adalah pemberi hidup, tapi yang bertanggung jawab hidup adalah ibu dan bapaknya. Maka Tuhan pun memberikan suatu prestasi kepada ibunya bahwa derajat surga pun itu ibaratkan di bawah telapak kaki ibu. Dan setiap orang akan mendapatkan keridhaan Tuhan kalau dia diridhoi oleh ibu bapaknya. Dan Tuhan akan mengampuni dosanya kalau diampuni oleh keluarga kedua orang tuanya. Maka di sini untuk awal mengkaji diri, saya menyarankan kepada saudara-saudara, hormati apapun tingkatan keluarga orang tua Anda, semiskin apapun, sejahat apapun, Anda harus hormat sama dia, karena mereka adalah yang membuat Anda lahir ke dunia ini. Bahkan Tuhan pun yang menciptakan bumi ini dan memberi nyawa pada dirimu sangat menghormati. Untuk sementara ini, paparan ini saya jelaskan. Untuk selanjutnya kita ke tahap yang lebih detail tentang ngaji diri tersebut. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.